podcast Diskusi Asik. Asik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Kak Syarabil yang merupakan aktor terbaik se-Provinsi Banten. Halo Kak Syarabil. Halo Kak Syifa. Gimana nih kabarnya? Baik banget. Oke, nah sekarang nih Kak Syarabil lagi sibuk kegiatan apa? Kegiatan kuliah aja sih, terus juga organisasi di kampus juga, sama ada kelas acting masih terus mendalami itu sih. Oh gitu. Oke. Oke. Mungkin aku udah penasaran banget nih Kak. Langsung aja kalian ke pertanyaan yang udah aku pengen tanyain banget nih Kak. Penasaran banget ya, gimana? Iya. Oke nih Kak Syarabil. Nah, kalau menurut sumber kompas.com, sejak September 2022 hingga saat ini perfilman di Indonesia ini jumlah penontonnya meningkat, bahkan katanya sih mengungguli dari jumlah penonton film barat nih. Nah, menurut Kak Syarabil gimana tanggapan Kak Syarabil? Menurut gue justru ini langkah yang bagus banget untuk perfilman Indonesia untuk lebih jauh, lebih baik gitu, dan mungkin nggak cuma di masyarakat Indonesia aja, tapi juga seluruh dunia harus tahu perfilman Indonesia itu udah sekeren ini. Nah, menurut Kak Syarabil nih, kenapa sih perfilman Indonesia ini justru semakin meningkat gitu jumlah ininya? Kenapa ya? Karena mungkin salah satu contohnya adalah ketika pas film KKN kemarin yang nembus banget sampai 10 juta. Nah itu juga kan endemi tuh ya. Iya. Pokoknya orang-orang udah berbondong-bondong untuk nonton film di bioskop, dan mulai dari situ perfilman Indonesia meningkat pesat. Dan banyak film-film yang bagus-bagus sudah mulai dari segi cerita, visual effect juga udah bagus banget kan. Kayak lo nonton juga kan beberapa film Indo yang visualnya tuh kayak udah bukan visual yang Indosiar lagi. I see. Agak menyebut merek ya, tapi nggak apa-apa. Oke, iya. Mungkin memang karena kualitasnya ya kayak lebih meningkat, jadi jumlah penontonnya juga semakin bertambah dan tertarik gitu dan untuk tentunya melihat. relate. Oh iya, relate bener, karena kan kalau film barat mungkin nggak relate ya sama kehidupan orang Indonesia gitu. Bisa gitu ya. Oh iya, kalau Korea sih beda lagi ya Kak sepertinya. Oke, mau lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan karena semakin meningkatnya dunia perfilman Indonesia, mungkin banyak dari generasi muda atau Gen Z kayak kita nih yang tertarik di dunia perfilman, terutama pengen jadi aktor nih Kak Syarabil. Kira-kira ada nggak sih Kak langkah-langkah yang harus dimulai untuk terjun ke dunia perfilman tersebut? Oke, mungkin perlu di disclaimer dulu kali ya, maksudnya gue bukan seorang aktor yang udah berlalang buana, cuman ini sekedar sharing aja sih. Kalau dari gue kayak langkah-langkah atau apa aja sih yang harus dimulai gitu, kayak pemula banget gitu Pak. Langkah-langkahnya sebenarnya, untuk langkah-langkah pastinya kalau mau menjadi aktor lo perlu banyak latihan aktoran. Seperti kalau dalam berlatih keaktoran ada olah rasa, olah tubuh, ya kan, olah suara, dan itu perlu banget untuk dilatih agar apa? Agar nanti ketika kita tag atau menjadi aktor itu sudah siap. Perlu banyak latihan. Berarti untuk kita ini dari sekarang nih udah mulai latihan-latihan yang tadi Kakak bilang, olah rasa, olah vokal dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk Kak Syarabil sendiri, latihan-latihan seperti itu Kakak mulai dari kapan nih? Dari SMA kah, SMP kah, atau justru dari kecil nih udah seneng sama dunia aktor gitu? Kebetulan waktu dari lahir itu udah ada di dunia teater gue ya. Oh gitu. Oke. Gue mulai startnya banget itu pas gue awal semester 1 atau 2. Itu kan karena gue waktu itu gue kuliah belum ada organisasi apapun, dan kayak gue gabut banget kan, ditambah gue orang yang suka nonton film. Jadi gue yang tipikal tertarik sama dunia perfilman, dan gue penasaran gimana sih caranya untuk menjadi seperti mereka, maksudnya untuk penasaran lah gimana mereka bisa merasakan kondisi sakit padahal dia nggak sakit gitu. Contohnya, nah akhirnya gue masuklah ke salah satu bisa dibilang sanggar dunia peran gitu, namanya Rumah Peran Women di Lebak Bulus. Nah itu tuh
gue belajar dari situ, mulai dari ya tadi dasar-dasar basic olah suara, olah tubuh, dan juga olah rasa. Itu semua gue belajar dari situ, dan gue baru tahu semua nama-nama itu ya dari situ, seputar. Terus juga mulai masuk ke pendalaman karakter dan lain-lainnya. Itu sih. Oh gitu. Nah berarti buat teman-teman yang suka sama film-film Indonesia atau film barat atau film lainnya, daripada kita buat jadi viewers doang ya kayak kita jadi sekalian terjun, dan harus dilatih ya kayak benar-benar harus dilatih dari awal kayak gitu. Jadi siapa tahu di antara kita nih ada yang bisa ngikutin jejaknya Kak Syarabil gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih, kakak kan mungkin pernah memainkan beberapa peran ya kayak. Nah terus peran-peran itu ada nggak sih kak yang nggak sesuai nih sama nggak gue banget, tapi kakak bisa ngejalaninnya? Kira-kira ada kendala nggak sih kak dalam memainkan peran gitu? Ada jadi peran bapak-bapak beberapa kali, mungkin karena orang ngelihat dari postur badan gue, terus juga mungkin muka gue rada dewasa, jadinya orang merasa cocok nih. Tapi gue ngerasanya gue belum banyak observasi gitu untuk jadi seperti bapak-bapak banget itu kayak gimana. Memang kan kalau dalam dunia seni peran juga, apalagi film, itu perlu ada namanya film atau teater. Itu perlu ada namanya observasi karakter. Jadi biar kita bisa lebih merasakan dan relate gitu, bisa merasakan dan relate sama apa yang jadi karakter yang menjadi karakter buat kita. Oke, jadi tetap berarti kalau misalkan ada peran yang mungkin nggak aku banget atau nggak Kak Syarabil banget, kayak ada observasi dulu ya kayak, terus lebih ke belajar dulu gimananya. Oke, nah terakhir nih mungkin kak dari kakak ada nggak sih kak untuk tips and trick kalau misalnya aku tuh pengen banget jadi aktor tapi aku nih pemalu gitu loh kak? Oke. Udah boleh? Boleh ya. Buat teman-teman semuanya, untuk kalau teman-teman misalnya teman-teman ada introvert gitu ya, khususnya biasa kan introvert pemalu banget kan. Nah, gue juga basically introvert teman-teman. Iya kan? Oke. Nah, jadi caranya untuk jadi aktor ya salah satunya emang nggak boleh malu gitu, karena kalaupun malu pasti bakal banyak rasa kecanggungan ketika kita nanti udah mulai tag ataupun latihan. Bahkan latihan aja bisa dibilang masih malu-malu. Emang harus kita tuh lepas banget teman-teman, harus paksain diri kita untuk bisa lepas, karena ya salah satu kunci untuk bisa di seni peran memang kita harus mengeluarkan sifat-sifat malu itu. Karena kan lo bakal ditonton banyak orang gitu. Ketika lo misalnya lo main film dan ada kamera, dan di belakang kamera kan banyak orang gitu. Kalau misalnya sisi itu terus ada dalam diri lo atau dalam diri kita, gue juga, itu akan terus nggak bakal sulit untuk maju lebih lanjut gitu, kayak sebagai aktor susah. Jadi harus lepas semua itu. Jadi kalau untuk orang yang pemalu atau introvert itu harus dihilangkan ya rasa kayak lebih ke karakter ya jatuhnya. Iya, berarti lebih ke keluar dari zona nyaman aja ya kayaknya. Oke, itu sekian tips and trick, terus beberapa mungkin potongan-potongan perjalanan Kak Syarabil sampai menjadi aktor terbaik se-Provinsi Banten. Terima kasih Kak Syarabil. Terima kasih banyak. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di podcast diskusi asik.